Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 6 ayat 47 sampai 50. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Manusia terdiri dari tubuh dan roh. Tubuh adalah bagian dari manusia yang memiliki bentuk fisik dan terlihat mata jasmani. Roh adalah bagian dari manusia yang tidak terlihat mata, pikiran, emosi, dan kehendak yang menjadi penggerak tubuh. Tubuh dan roh tidak bisa dipisahkan. Dengan mata jasmaninya, manusia melihat berbagai hal yang ada di sekitarnya. Dengan telinga jasmaninya, manusia mendengar berbagai hal yang ada di sekitarnya. Dengan indera jasmaninya, manusia memindai berbagai hal yang ada di sekitarnya. Pikiran yang merupakan bagian dari roh manusia menilai berbagai hal berdasarkan apa yang dilihat dan didengar oleh indera jasmaninya, apa yang terlihat secara jasmania. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyebabkan kuasa dosa menguasai tubuh dan roh manusia. Segala kecenderungan hati manusia hanya berbuat dosa. Segala tindakan manusia hanya berbuat dosa. Dorongan untuk selalu menentang Allah, dorongan untuk selalu melawan kebenaran sejati. Kejatuhan manusia ke dalam dosa mendorong manusia hanya memperhatikan kebutuhan jasmaninya saja, makanan, minuman, dan pakaian, dan mengabaikan kebutuhan rohnya. Sebagian besar manusia membaktikan hidup di sepanjang masa hidupnya yang singkat hanya untuk mengejar dan memenuhi berbagai kebutuhan jasmani, yang sebenarnya sedikit tetapi dianggap sangat banyak. Orang bisa menjadi sangat khawatir jika kebutuhan jasmaninya tidak cukup terpenuhi dalam beberapa hari, tetapi baik-baik saja ketika kebutuhan rohaninya terabaikan selama bertahun-tahun. Orang bisa menjadi sangat gelisah jika kebutuhan jasmaninya tidak terpenuhi dengan memadai dalam beberapa minggu, tetapi baik-baik saja ketika kebutuhan rohaninya terabaikan selama puluhan tahun. Orang Israel yang dipimpin Musa keluar dari perbudakan Mesir selama 400 tahun berkeluh kesah ketika masuk ke padang gurun yang terlihat mata tidak memiliki sarana dan prasarana yang bisa menjamin tersedianya makanan cukup dan baik bagi mereka. Orang Israel tidak mengerti bahwa mereka dibawa keluar dari Mesir bukan sekedar dilepaskan dari perbudakan jasmania, tetapi dibawa kepada kehidupan di bawah tuntunan Tuhan. Kehidupan yang sesuai rancangan Tuhan. Karena itu mereka berkeluh kesah ketika makanan bagi jasmani yang mereka sangat inginkan dan tercukupi selama di Mesir mulai berkurang dan tidak terlihat mata jasmani akan mereka dapatkan di padang gurun. Mereka khawatir tidak mendapatkan makanan yang mereka inginkan dan harapkan, ikan, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih yang mereka dapatkan ketika berada di Mesir. Itu sebabnya mereka menuduh Musa membawa mereka hanya untuk membawa mereka mati di padang gurun. Bahkan mereka lebih rela mati ketika menghadap kuali besar berisi makanan ketimbang mati kelaparan di padang gurun. Kemudian Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh dalam jumlah besar. Peristiwa ajaib penyediaan makanan jasmani yang cukup untuk 2 jutaan orang setiap hari selama 40 tahun itu begitu berkesan kepada generasi berikut Israel. Peristiwa ajaib pemeliharaan kebutuhan jasmani selama puluhan tahun oleh Tuhan itu begitu membanggakan anak keturunan Israel. Peristiwa pemeliharaan kebutuhan jasmani dalam jangka panjang itu dianggap sebagai pengalaman sangat penting yang menjadi puncak perjalanan spiritual Israel. Ketika anak keturunan Yakub telah sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan, Tuhan tidak lagi mengirimkan mana dan burung puyuh. Dan semua orang Israel yang telah mendapatkan berkat jasmani berupa makanan, mana dan burung puyuh itu telah mati semua. Berkat jasmani dari Tuhan itu tidak membuat orang Israel yang menerimanya tetap hidup. Ketika kemudian Tuhan yang memberikan makanan jasmani bagi Israel berupa mana dan burung puyuh itu
mengirimkan anaknya yang tunggal ke bumi dalam wujud manusia berdaging, Dia menyebut dirinya sebagai roti hidup. Roti merupakan makanan utama bagi orang Yahudi pada masa itu. Lapar adalah kebutuhan untuk memperoleh makanan bagi tubuh jasmani manusia. Supaya tetap hidup, orang Yahudi harus terpenuhi kebutuhan badaninya terhadap roti sebagai makanan utamanya agar memiliki nutrisi yang diperlukan untuk menjalani hidup. Haus adalah kebutuhan untuk memperoleh minuman bagi tubuh jasmani. Lapar dan haus adalah kebutuhan jasmani yang paling mendasar. Orang yang lapar harus segera diberi makan supaya kenyang. Orang yang haus harus segera diberi air supaya hilang rasa hausnya. Makan roti dan minum air merupakan kegiatan yang harus dilakukan, bukan pilihan, supaya manusia tetap hidup. Dengan menggambarkan dirinya sebagai roti, Yesus ingin menunjukkan bahwa bertemu dengan dirinya adalah hal terpenting yang diperlukan roh seseorang. Karena itu Dia melanjutkan dengan kalimat, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Datang kepada Yesus akan memberikan jaminan kebutuhan roh manusia terpenuhi. Sebagaimana makanan bagi tubuh yang harus dikonsumsi setiap hari supaya tetap kuat dan sehat, maka datang kepada Yesus harus dilakukan setiap hari untuk menjamin bahwa rohnya sehat saban hari. Yesus melanjutkan dengan mengatakan, "Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Datang kepada Yesus saja tidak cukup, harus dilanjutkan dengan percaya kepadanya, meyakini bahwa Yesus bisa dijadikan panduan dan sandaran hidupnya. Percaya kepada Yesus harus dilakukan dengan mendengarkan suaranya. Dengan mendengarkan suaranya setiap hari dan mempercayai apa yang dikatakannya, orang akan mendapatkan jaminan bahwa kebutuhan jiwanya terhadap air kehidupan akan terpenuhi. Roh yang memperoleh makanan rohani yang cukup adalah roh yang mengalami kedamaian. Roh yang memperoleh minuman rohani yang berlimpah adalah roh yang sejahtera. Roh yang memperoleh makanan dan minuman rohani adalah roh yang terpuaskan kebutuhannya yang paling hakiki. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika orang bertemu Yesus dan mempercayainya, telah masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Tuhan. Bertemu Sang Roti Hidup akan membawa kepada kehidupan abadi bersama Tuhan.